ngobrol sama Kak Ika. Iya. Tapi kita udah sama Kak Ika juga sih ini. Kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Ika. Halo, selamat sore Mas Mbak. Halo. Hai, aduh, mas loh bilangnya. Ceria banget nih ya. Apa kabar nih Kak Ika? Alhamdulillah baik. Baik dong. Baik. Terlihat cerah kok. Cantik ya. Iya. Kayak Iya, habis nyanyi tadi. Oh, oh, nyanyi. ada yang beda pantes. Ternyata Kak Ika ini habis nyanyi. Ya, Berarti beda. kesibukannya hari ini apa? Iya. Nyanyi. Bener nggak? Kali ini maksudnya. Kesibukan saat ini maksudku. Saat ini dia lagi ngobrol bareng kita. Iya. Iya, kan? Kegiatan yang sedang dilakukan Iya. Lagi maksudnya. duduk. Ah, bodo amat dah. Kesibukannya ya karena ini masih masa pandemi ya, mungkin ya sudah ada job tapi sedikit-sedikit sih Mbak, Mas. Oh, berarti udah belum mulai begitu banyak ya. karena izinnya tuh masih susah gitu. Tapi ya lumayan lah ya, udah ada job-job manggung. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pemasukan sedikit-sedikit. Iya, bisa. Tadi manggung di mana, Kak? Tadi manggungnya di Medan. Hah? Hah? Di mana? Kok dengarnya Medan ya? Medan. Di mana? Medan. Pedan. Skip, aku nggak bisa menyebutnya. Medan. Oh, Oh, Pedan. Pedan. Iya. Yes. Nggak tahu dengerin tadi Medan Iya, ya? Kok bisa Medan. Makanya kita bingung. Maaf ya, maaf. 30 menit doang Medan ya. Iya, nggak apa-apa. Kak Ika, tadi nyanyi Iya? di acara apa sih kalau boleh tahu? Aku nyanyi di acara hajatan, di acara panggung-panggung besar. Oke, tapi tetap protokol COVID kan ya acaranya? Harus sebelum masuk tempat hiburan atau hajatan kita harus dicek suhu, pakai masker, terus dikasih hand sanitizer Hand juga. sanitizer. Jadi tetap mematuhi protokol. Oke, berarti ini salah satu contoh yang baik nih. Iya. Si Iya. yang punya acara Mm-mm. tetap ikutin protokol gitu. Pasti tetap Ya, menjalankan. harus tanggung jawab juga. Iya. Betul. Nah, sekarang lagi banyak manggung gitu, ada yang ngajakin cover gitu nggak? Mungkin dari mulai puasa kan sudah pandemi ya. Iya. Dari puasa itu mulai live streaming acara musik gitu aja sih. Oh, berarti udah ada sebelum mulai manggung lagi nih udah ada yang ngajakin live streaming gitu ya? Iya, live streaming. Berarti di YouTube ya? Iya, di YouTube. Itu YouTube-nya dikelola sendiri atau bareng teman-teman yang lain atau maksudnya kolaborasi gitu? Itu kayak kita diundang dari pihak yang punya YouTube-nya gitu. Jadi kita disuruh ngisi gitu. Kayak bikin konten gitu ya. Acara di YouTube gitu loh. Nyanyi tapi apa tanya konten kayak ngobrol kayak kita ini gitu? Ya ada ngobrolnya juga, terus lama-kelamaan cuma acara dangdutan aja. Oke. Tapi lu pasti kepo kan, awal mulanya Kak Ika menjadi pendangdut itu kapan? Iya kan? Iya sih, benar harus digali. Kita nih buat teman-teman Iya, atau oke. fansnya bahkan, oh iya kita fansnya ini siapa sih? Apa nama fansnya? Kalau dulu fansnya namanya Kabur Kanina, udah bubar, terus sekarang ganti besok terus, tapi belum buat fanbase sih. Masih belum buat fanbase, tapi udah ada lah ya. Alhamdulillah sudah ada. Wih, mantul. Tep. Tapi tadi pertanyaan awalnya tadi tuh, Awal awal mula mula. kenal musik dangdut itu gimana cara? Gimana bisa? Kok bisa nih ujuk-ujuk jadi penyanyi dangdut? Kalau kenal musik dangdut itu udah dari kecil ya, dari zaman boomingnya Inul Daratista itu. Waduh, gue Sudah kenal dangdut, tapi untuk pengen terjun ke dunia dangdut itu dari kelas 2 SMP. Tuh, gue SMP mulai udah latihan-latihan. niat terjun ke dunia dangdut ya? Iya, udah latihan-latihan, udah nyumbang-nyumbang lagu gitu di tempat hajatan.
udah mulai lama juga sih. Iya, tapi kalau sudah mulai dapat hajatan, dapat job yang proper gitu, maksudnya, oh ini udah dapat bayaran nih, itu kapan? Kelas 3 SMP. Kelas 3 2 SMP? sebenarnya udah bayarannya 75.000. Aduh, Pertama kali manggung loh, itu ya 75.000. Pertama kali manggung 75.000, 50.000 udah seneng banget. Oh, tapi kan semua penyanyi tuh dimulai dari bawah ya, bayaran Dari yang nol. kecil hingga nanti ke depan bayarannya, wah ngurus dada. Bener gak tuh? Amin, amin, amin. Iya. Amin. Yang penting jangan sampai kita jadi sombong gitu, karena kita harus ingat prosesnya dari awal. Gitu. Betul sekali. Nah, kalau misalnya dapat panggung besar nih, manggung konser, itu kapan tuh pertama kali tuh? Boleh ceritain nggak nih? Untuk panggung besar, kayak di panggung-panggung rejeng itu aku mulai SMA. Kelas 1 udah mulai panggungan. Wah, Udah masih- berani ke panggung besar. Sudah berani. Dan itu baru kelas Udah. 1 SMA, sudah mulai. Iya. Canggih. Luar biasa loh. Dari SMP kelas 2 itu hanya hajatan-hajatan. SMA udah mulai konser loh. Luar Iya. biasa. Tapi Enak pernah nggak sih digangguin Kak waktu manggung? Apa? Pernah nggak sih Gimana? ada yang gangguin waktu manggung? Ya sering. Mungkin kalau untuk gangguan tuh orang-orang yang suka nyawer gitu kan kadang kan mabok gitu. Jadi tangannya nakal gitu loh. Pengennya malu, pengennya pegang-pegang gitu. Jadi agak risih. Kan memang sih kalau maksudnya gini, saweran itu punya makna konotasi gitu kan ya. Padahal sebenarnya itu kita harus bisa menyikapi dengan baik Iya. gitu. Kalau misalnya saweran itu juga memang Betul sekali. adalah salah satu bentuk penghargaan. Cuman kalau Tambahan, ya, disalahgunakan ya tambahan. gitu. Nah, kalau caranya Kak Ika sendiri buat menghindari menangkal kejadian-kejadian seperti itu gimana cara? Kalau aku sih kalau mau meluk itu jangan langsung gitu. Jadi mereka kalau kita nanggepinya kasar, mereka tuh semakin kayak memberontak gitu loh. Jadi kita harus awas Pak, jangan dipegang, awas Mas, jangan dipegang, gitu aja, udah. Berarti Tapi pernah yang bener-bener orangnya itu nekat sampai aku jatuh gitu, Hah? aku pukul pakai mic, pernah juga, Sampai jatuh juga pernah. Waduh. Tapi itu memang resiko pekerjaan ya Kak ya. ya. Yang penting tetap syukuri Semua aja. pekerjaan ada resikonya. Betul sekali. Tapi tetap harus jaga hati-hati juga Kak, lain kali untuk di panggung seperti itu kan kita juga nggak tahu nih. Iya. Yang nyawer itu kan kita nggak tahu juga apa dia senonoh atau enggaknya kan. Betul. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu lagu yang sering di request itu sama penonton atau ketika manggung itu lagu apa nih? Kalau dari SMA mungkin lagu Lewong ya. Lewong. Lagu Lewong. Lagu Lewong itu lagu Denger. Jawa. Oh lagu Jawa. Oke. Oke. Tapi kalau Kayak lagu belakangan buat ini ngiringin Jatilan, tahu Jatilan? Lu tahu nggak? enggak. Enggak ya, sama. Maaf ya. Jatilan tahu tuh nih kayak kita. Kalau di Ponorogo kayak rayap gitu loh. Kayak rayap Kayak gitu. jaranan. Maksudnya kayak rayap. Iya, Ponorogo. kayak jaranan gitu. Iya, Oh, kayak gitu. Oh, lagu sebenarnya sih baru dengar cuman kayak ini harus cari tahu sih itu apa. Nah, Ya udah. tadi kita kan ngomong-ngomong soal musik dangdutnya itu dimulai dari kapan. Sebenarnya sih ada yang menarik gitu. Ada kata gesut. Gesut itu nama panggung iya. kah atau nama asli itu gimana tuh? Gesut itu nama panggung. Gesut itu apa artinya? Kalau boleh tahu Gesut ya. artinya apa ya? Konyol, Konyol. kayak gokil gitu loh. Awal mulanya kenapa? Kenapa bisa sampai gesut itu? Siapa yang ngasih gitu? Mulai dari lagu Lewong itu. Lagu Lewong. Jadi ada hubungannya lagu Lewong, Gesut dan juga Jatilan juga. Tapi yang ngasih nama secara resmi ya itu gesut itu siapa? Itu yang ngasih nama temen duaku dulu, namanya Tisma Listia. Hah? Jadi kan aku orangnya tuh jahil,
kayak gokil gitu. Jadi dia tuh bang gesot gitu. Jadi lama-lama ya gitu dipanggil, terus jenengmu ganti Kang Gesot aja gitu. Nah, sampai sekarang. Tapi memutuskan untuk pakai nama Gesut itu waktu umur berapa sih? Waktu kelas 2 SMA. Oh, 2 SMA. Berarti Udah lama udah lama, juga ya, udah lama. lumayan. tapi Udah. tapi memang pas tahu ternyata namanya Kang Gesut, pas denger Gesut kayak maksudnya asing gitu. Ternyata ada arti di balik itu gitu. Punya arti tersendiri ya ternyata Iya Kak Ika sih. bisa ngambil nama Gesut itu untuk jadi nama panggilan panggungnya. Kan Kak Ika kan sudah mulai terjun di dunia dangdut Oke. itu kan sudah hitungan profesional dari kelas 3 SMP. Nah, ada nggak tawaran-tawaran buat masuk label apa namanya bikin video klip atau lagu gitu? Ada sih, tapi aku belum minat. Belum apa ya? Kayak masih kurang skillku. Aku menyadari kemampuanku. Jadi aku harus banyak belajar dulu menurut aku loh. Oh, tapi berarti sudah ada tawaran dong ya? Sudah. Padahal kalau misalnya dapat tawaran biasanya sih ya Itu kesempatan. gitu. Tapi ternyata Kak Ika mau mulai dari skillnya dulu ya, maksudnya dinaikin skillnya gitu. Ya, mungkin bisa tahun depan aku bikin lagu sendiri, atau ya pengennya sih tahun depan udah punya karya sendiri gitu. Oke, minimal single ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada keluar, kabarin kita. Biar kita nanti undang lagi di panggung rakyat, nanti nyanyi single terbarunya Kak Ika. Oke? Kalau bisa di Siap. panggung rakyat pertama kali Siap. tuh dinyanyiin. Iya, gitu. Nah, Kak Ika, usaha Kak Ika untuk dikenal sama fans itu gimana sih usahanya? Usahanya ya tinggal pinter-pinternya kita membawa suasana, menyapa penonton, terus kalau mereka terhibur ya alhamdulillah gitu. Kita sapa-sapa semuanya yang ada di situ. Kalau kenal ya disapa, halo. Kalau ketemu teman SMA gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di belakang panggung tuh sering ada yang nyamperin gitu nggak? Kayak minta foto atau minta tangan atau apa gitu? Iya, minta foto sering banget. Atau bahkan ada pengalaman Kak Ika sendiri yang ada fans nih datang ternyata ngasih sesuatu yang tidak terduga tuh. Ada nggak apa cerita seperti itu? Ya ada, kalau fans ngasih sesuatu paling ngirim, tiba-tiba ada kiriman kaos di rumah, tiba-tiba ada kiriman blush on, apa, lipstick gitu. Tapi itu Ada sih. Kak Ika itu nggak tahu itu dari siapa? Iya, nggak tahu dari siapa. Katanya Oke, dari penggemar, tulisannya dari penggemar rahasia gitu. Oh. Buset, penggemar rahasia. Penggemar rahasia. Nah, Kak Ika ini berarti Itu waktu sekarang SMA, gimana? waktu SMA. Oh, waktu SMA. Tapi mereka hebat ya bisa tahu rumah Kak Ika ya. Iya, nggak tahu. Kan namanya Mungkin kan fans. sering disebut Iya. rumahnya mana Karangano. Mungkin dia kepo-kepo gitu. Oh, bisa juga bisa. Tapi ada fakta yang didapat nih dari tim kreatif kita. Ternyata ada Ya. fans yang ngasih ini nggak tanggung-tanggung ya, ngasih rumah gitu. Atau bener nggak sih itu? Dia bikin rumah, namanya tuh Wismaka. Wisma itu rumah, K-nya itu Ika. Jadi dia itu Oke. terobsesi Oh, banget sama luar aku biasa. dari 2015 sampai sekarang. Iya. Pokoknya inisialnya AP gitu aja ya. Oh, untung nggak pakai boots. Jadi pakai boots. Wah, sepatu dong Pak itu. Waduh. Tapi sejauh ini jangan. Kak Hampir Ika masih ada hampir komunikasi. semua followersku juga udah pada tahu sih. Oh, udah pada tahu semua. Soalnya aku pernah posting apa? Postingan chat dia juga, postingan dia di Instagram, ada foto-foto aku di rumahnya. Bikin apa? Kayak spanduk gitu, Hah? fotoku sama foto dia. Fotoku digantung di pohon. Lah, Di pohon enggak. itu gimana? Iya. Gimana? Maksudnya nih satu rumah Fotoku kan- tuh banyak foto, banyak benda-benda yang berkaitan dengan Kak Ika gitu maksudnya? Iya, Itu rumah apa museum itu? jadi
Di tembok tuh banyak banget foto aku, sampai DM aku, ngechat aku, udah aku blokir DM ke IG satunya. Terus nggak tahu dapat nomor aku tuh dari mana. Waduh. Waduh, tapi Kak Ika pernah nggak sih datang ke rumahnya, Kak? Pengen datang ke rumahnya, tapi semuanya bilang, wes ora usah diladeni bae, nggak usah ditanggepin gitu. Ntar malah dia semakin nekat gitu, malah gimana tambah terobsesi lagi gitu. Tapi kalau waduh. Wow. Ini baru pertama kali nih kita ngobrol sama punya ternyata ada yang sampai bikin rumah gitu. Tapi tapi dari sisi pribadinya Kak Ika, masa terganggu nggak dengan hal seperti itu? Ya kalau awal-awal sih terganggu, sampai sekarang juga kayak ngerasanya risih gitu. Ih ngapain sih gitu ya? Ya gimana ya? Mau kalau aku ladenin, orang-orang bilang itu kayaknya orang kurang gitu. Tapi ya gimana gitu? Orang kurang tapi bikin rumah gitu gimana? Maksudnya kurang gimana? Iya tuh? makanya kalau orang kurang kenapa dia bikin rumah namanya Wismaka, terus nyetak foto aku, ngechat aku terus sama orang DIK, tapi DIK malah gandeng karo wong liya ngene pokoknya kayak gitulah. Sampai DM pacarku juga, berani DM pacarku juga. Entar. Ini Aku dengar kenyataan tak terduga, ternyata Kak Ika ini udah punya pacar ya? Aduh, hati-hati dong ngomongnya. Iya. Nggak apa-apa, santai. Karena malah digantian di DM aku. Enggak. Tapi pacar Kak Ika sejauh ini tahu ada orang yang terobsesi sebegitunya sama Kak Ika? Tahu, pertama kali aku ngasih tahu sih dia kayak emosi gitu ya. Kayak "Ih, Tapi apa nggak ada sih, niat Ki buat sih?" temuin gitu, Kak? Iya, pernah mau ditemuin tapi aku bilang, jare wong-wong kuwi rada kurang, aku yang wis rasa ditanggepi aku yang gitu. Sorry Kak, maaf sebelumnya, Iya. Tadi artinya apa ya? Oh iya. Aku pakai bahasa Jawa ya. Mungkin ada translate di bawah, enggak juga. Editor kita juga orang Ambon masalahnya nih. Gak ngerti Oh bahasa iya. Jawa. Intinya apa ya? Intinya nggak usah ditanggepin gitu. Orang-orang bilang itu kayak orang kurang waras gitu. Jadi kalau kita nanggepin ya percuma. Makin seru nih kayaknya ya. Makin seru dan sudah ada gimana gitu. Makin Tapi asik. kita akan lanjut lagi. Tapi setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana. Halo, perkenalkan nama saya Dia Ayu Amalia, umur saya 17 tahun, dari Kota Gresik. Saya mengikuti acara ini untuk melatih kepercayaan diri saya, sama ingin melatih seberapa jauh saya bisa bernyanyi di sini. Yen gelem tak cak rapi, yen ra gelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Halo, kita masih sama Kak Ika di sini. Makin mendalam, makin seru. Makin panas juga pastinya. Hardang. Sudah ada emot-emot. Sarang heo. Oke, tadi kita bakal lanjut nih cerita-cerita dari Kak Ika. Boleh. Nah, Kak Ika kalau boleh tahu cerita pengalaman seru itu bersama fans itu apa sih? Cerita seru bareng fans. Mungkin ada salah satu fans yang sangat-sangat deket sama aku sampai tidur di rumahku. Hah? Tapi cewek ya, tidur di Oh. rumahku, ikut aku nyanyi. Jadi udah kayak adik sendiri gitu. Aku udah agak pandang aja tadi ternyata ada yang nginep pas Cewek. dengerin cewek. Oh, udah Lo tenang. positif thinking aja di sini. Iya, mikirnya sih laki. Cewek gitu. Enggak. Enggak, tapi dipercaya kok enggak. Tapi fansnya itu nginep di kamar gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Ika sama fansnya itu kayak misalnya jalan-jalan bareng, ketemuan bareng gitu? Iya, Kumpul-kumpul. kumpul. Paling nongkrong di angkringan gitu. Wih, asik ya. Malam-malam. Angkringan deket di alun-alun, angkringan. nongkrong-nongkrong bareng. Berarti kedekatannya tuh sampai nongkrong ya? Iya, dulu waktu masih namanya Kabur Kanginan dulu. Ngomong-ngomong soal haters nih. Mm-mm. Haters jadi Fans. kebongkar dah. Fans, Fans. ada haters nggak? Kalau haters ya pasti ada dong, setiap bukan artis aja pasti ada hatersnya gitu. Tapi hal apa Kak yang menurut Kakak itu paling menyakitkan?
yang pernah dilakukan sama haters? Mungkin difitnah ya. Di Oh, fitnah. Sama dibully. Dulu waktu SMA tuh ada salah satu guru yang apa ya, yang kayak lihat aku di YouTube terus ngomen-ngomen kostum aku. Jadi kayak di kelas tuh diceritain manggung pakaiannya seksi gini. Jadi itu kan bikin aku ngedown. Terus aku sering banget gak masuk sekolah waktu itu kelas 2 SMA mau naik kelas 3. Aduh. Ini kasusnya nih hampir sama kayak banyak di luar sana ya. Tapi kalian semua yang pernah ngebully Kaika, sekarang Kaika udah jadi penyanyi dan bisa ngebuktiin, bener nggak Kaika? Bahkan Bener bisa dong. kalau kayak gini lebih sukses loh dari yang pembulinya. Iya, kalian jadi apa di sana sekarang? Nah, Nggak tahu jadi emosi. apa. Jadi emosi. Udah ya? Tapi lebih baik ya udah kita lupakan aja itu. Yang penting hidup buat hari ini dan esok. Tapi ada nggak pengalaman nih haters itu nunjukin ketidaksukaannya secara langsung nih, misalnya ke belakang panggung dia ngomong apa gitu atau apa gitu? Kalau aku belum pernah nemuin sih. Mungkin kayak kalau aku lagi nyanyi apalagi apa di lirik gitu. Kayak sinis gitu loh mukanya. Gitu. Paling mungkin terus kayak ada bisik-bisik sama temennya gitu. Ada bisik-bisik tetangga. Tapi lo kepo nggak sih ritual Kak Ika sebelum nyanyi apa? Iya benar. Iya kan? Setiap penyanyi itu juga ada pasti ada ritual. Ritualnya. Apa nih kalau boleh tahu nih ritual? Ritualnya ya mandi, sholat, habis itu make up. Wah Gitu. ini namanya nih penyanyi soleha, tidak lupa sholat. Amin. Karena itu kewajiban sih. Iya. Ya masih bolong-bolong sih, seenggaknya kan nggak meninggalkan 100%. Ya, setidaknya masih mengingat daripada tidak melakukannya sama sekali. Sama sekali. Iya. Ya, betul sekali. Nah, tadi kan kita udah bahas Kak Ika bahkan ngebahas sawer. Nah, Kalau boleh tahu saweran paling banyak itu di mana dan berapa sih dapatnya? rate-nya aja. Rate-nya. aja. Sabaran paling banyak satu orang mungkin bawa uang 2.500.000 kalau di sini. Sawer Berapa? doang loh. Berapa? Satu orang? Satu orang 2.500.000. Kayaknya gue besok jadi biduan nih. Nggak cocok. Oh, gak cocok juga. Nggak bisa. Sudah benar, kalau di sini sudah benar. Kak, kita mau nanya nih soal saweran. Tapi tadi kan serius tuh kita nanyanya. Tapi pernah nggak sih ada pas lagi ada saweran, pas lagi manggung, ada kejadian lucu gitu? Lagi sawer jatuh. Iya, lagi saweran ada yang jatuh, ada yang saweran ditarik sama bininya yang nyawer. Wow. Pernah nggak? Sering. Sering jadi- kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Gimana Jadi ceritain? ada mas-mas mau nyawer, tapi bininya dari belakang apa yang buat masak-masak itu. Waduh. Tariklah sama dia. Sampai bininya ikut joget-joget juga ada. Loh? Jadi kalau suaminya mau nyawer tuh bininya tuh nyelip-nyelip gitu loh. Di depan aku, di depan suaminya gitu. Jadi di tengah-tengah antara aku sama suaminya yang mau nyawer itu. Pintar juga istrinya ya. Bini-bini di luar sana Iya, yang bener banget. cowoknya mau nyawer, selip. Aduh, nggak kebayang sih. Mungkin saking sayangnya sama suaminya. Iya. Apa sayang sama suaminya nggak tahu. Tapi tetap nyawer. Nyawer sebelum bininya datang. Pas bininya datang, yang Nggak boleh sama bininya. bininya. Padahal kan udah dikasih jatah dulu sama suaminya. Aduh. Wow. Jatah apa tuh? Jatah bulanan? Jatah bulanan. Oh, iya dong. kirain jatah night vision gitu. Aduh, makin lebar. Saya Wow. mulai dapat teguran. Oh gitu. Tapi ada nggak sih kayak misalnya nih suami istri nih kompak gitu nyawer gitu? Pernah nggak sih ketemu kayak gitu? Ada Ada juga. juga. Berarti suami disupport istri ya untuk saweran ya. Nggak tahu juga kalau di rumahnya ada perbincangan. Tapi kalau misalnya kayak aki-aki ada nggak sih? Biasanya Ada, aki-aki ada. Paling nyawernya 2.000, 5.000. ya, iya sih, wajar sih.
sambil joget gini-gini apa gitu. Kan Bah, bapak gitu. ibaratnya kayak ngasih jajan susu gitu kan, positif aja. Pernah nggak sih tuh kejadian gitu, misalnya ada yang lagi saweran tiba-tiba dia entok gitu atau bisa kejengkang gitu. Gimana? Kalau nyawer, yang nyawer jatuh sering sih. Terus reaksi Kak Ika di situ Jatuh gimana? kesandung. Iya, jadi Ketawa kesandung. ketawa. Kan kayak ada kabel gitu ya, kesandung kabel itu juga pernah. Gak apa-apa, sakitnya sih enggak, tapi malunya Mbak, gitu katanya. Iya sih, Ya, pasti. malunya ditonton masyarakat banyak ya. Iya, betul sekali. Nah, ada juga nih, pengen nanya juga nih. Kota mana yang Ika pernah sambangi, nyanyi di situ, itu rame penontonnya? Kota Boyolali, Semarang, Klaten juga rame sih. Jogja, Solo. Oh, banyak. Wah, banyak ya. Rame. Tapi lo kepo nggak sih? Apa? Waktu manggung biasanya dia ditemenin siapa? Kan Kan tadi katanya punya pacar. Iya. Pas manggung jauh ditemenin pacar apa enggak? Tergantung. Kalau pulau ke luar Pulau Jawa mungkin enggak ya, karena kan tiketnya cuma untuk kita dan musisinya aja. Mungkin kalau luar kota. Laki-laki yang baik akan berkorban, Kak. Mungkin yang bikin rumah siapa tahu dia Iya. pasti setia menemani loh Kak. Ini jadi gimana ya? Iya, ya kan kita nurut sama yang itu, sama yang ngasih job. Kalau masih ada tiket sisa satu ya nggak apa-apa, why not? Tapi kalau nggak ya wes, mantau dari rumah aja. Tapi dia nggak nekat Nggak ada ya udah deh usaha aku gitu. beli tiket sendiri gitu Iya. buat nemenin kamu. Sayang uangnya, Kenapa Kak? sayang uangnya dong. Iya, bener sih, sayang. Masa pengen komen cuma ngeri Apa? ke sini. Nggak jadi. Ampun. Tapi tadi kita udah bahas tentang fans, sawer, Ya. pertama kali manggung. Nah. Tapi lu pasti kepo kan suaranya Kak Ika itu kayak gimana? Oh iya ya. Kangen ya dengan suara. Tahu. Cuman lupa. Wow, udah Waduh, gitu udah suara. persiapan. Persiapan. Boleh kali dinyanyiin sedikit aja di sini. Lagu yang lagi booming di sini aja ya. Boleh. Ya boleh. Tapi nggak meledak Oke. kan? Kalau meledak bom. Wah, bom apa tuh? Telat. Gak masuk. Aduh, usaha banget ya. Oke, Ayo yuk nyanyi. nyanyi sekarang. Nanti masih di segmen berikutnya. Besok deh besok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tatu ning atiku loro rasane, nganti kaya diiris-iris rasane. Mergo nalika aku sayang-sayange, kowe mutus terusnya cukup semene. Keronto-ronto ati rasane, nganti ra bisa tak ibaratake. Amung mergo masalah sing sepele, kowe duwe tresno liyane. Udah. Itu makna dari lagu itu apa? Makna lagunya itu kayak seseorang yang udah sayang banget gitu, tapi tiba-tiba ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Sakit. Apakah Masnya nggak gitu kan? Gimana? Masnya nggak gitu kan? Nggak ditinggal pas sayang-sayangnya kan? Gimana? tanya Lu ditinggal nggak pas lagi sayang-sayangnya nih? bisa di skip? Kalau ini kebongkar juga yang lain nih. Kak, tapi kalau boleh tahu tuh tadi lagunya Ditinggal pas sayang-sayangnya. tinggal pas sayang-sayangnya. Itu ciptaan siapa Kak? Iya. Ciptaannya Mas Arya. Ih, tahu lo, sampai tahu lo. Keren. Oke, kita lanjut. Boleh. Kak, sorry bentar Kak. Nih, Apa? makin bahaya nih gue nih. Hmm. Kak, posisi jangan kayak gini Kak. Aku nggak kuat Kak. Lambaikan tangan. Keplek-keplek.
Nah, kita kan tadi udah dengar nih Kak kita Nyanyi. nyanyi. Terus udah tahu nih kita pengalaman waktu manggungnya juga kan. Bahkan pengalaman saking dekatnya sama fans sampai nginep loh fansnya. Betul. Nah, kita akan main sama Kak Ika dengan rapid question. Tapi setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana. Ya. Spesial, amat-amat seneng. Semoga panggung rakyat RTV ini bisa hadir di kota-kota lain, bukan hanya di Jawa Timur saja, di luar Jawa juga bisa. Karena teman-temanku banyak yang bakat menyanyi, apalagi goyang. RTV makin cakep. Makin cakep. Makin cakep. Ojo lali, like, comment, lan subscribe channel YouTube RTV ya, Rek. Hai, masih Yo. sama Kak Ika juga di sini. Nah, kita nih sesuai janji kita tadi, kita akan mengadain sebuah game dengan rapid question. Kita mau main game nih sama Kak Ika. Iya. Makan Iya. bikin kepo juga nih buat teman-teman Gak sahabat main ludo RTV. ya, bukan main ludo. Bukan. main ludo. Among Us bukan juga. Bukan. Oke, kita mau- mulai. Sebentar. Kak Ika kita tantang untuk jawab cepat. Tapi setiap jawabannya Kak Ika harus Kasih beri alasan. alasannya. Singkat, padat dan jelas. Tapi nggak satu kata doang ya. 2 kata deh. Ya, nanti kalau sampai 2 kata doang, tas lengkap bolak-balik. Ngeri juga ya. Oke? Kita mulai ya. Lu dulu deh. Udah siap? Yap. Aduh, tenang aku. Duet dengan Ayu Ting Ting atau Rita Sugiarto? Ayo Ting Ting. Kenapa? Karena kayak sepantara gitu. Sama-sama muda. Wow, mentang-mentang muda. Pacar atau keluarga? Keluarga. Kenapa tuh? Ya karena kalau kita susah pasti larinya ke keluarga. Loh, tapi kan kalau mau hidup bersama nanti sama suami. Sebelum jadi suami jadi pacar. Kan suami bisa jadi keluarga. Oh. Siap. Oke, lanjut. Nggak make up atau nggak mandi? Nggak make up. Oh iya, iyalah, jelas udah cakep. Natural. Natural. Tapi kalau nyanyi kalau mepet waktunya sering nggak mandi sih. Ah? Bablas gitu aja. Oh ya nggak apa-apa, sah kok, cakep ini, sah. Oke, kita lanjut. PNS apa penyanyi? PNS. Hah? PNS. Seriusan? Kok bisa? Karena ada jaminan masa tuanya. Wow. Oh, tapi aku bisa jamin kamu dari tua juga loh. Loh. Lanjut. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Iya. Diputusin atau diselingkuhin? Diputusin. Oh iya, kenapa? Karena nggak Ya, merasa bersalah. kalau diselingkuhin kan sakit banget. Wow. Sakitnya tuh kayak Di sini? natu gitu loh, membekas di hati. Kalau diputusin kan ya udah, Nggak nggak ada cerita apa-apa. Kan sama-sama sakit. Ya lebih sakit diselingkuhin kalau inget kan, anjir gue diselingkuhin sama dia. Iya Wah, sih. apa coba gitu kan? Masih dendam ya, Kak? Pasti punya dendam. Iya. Pas kayak ada bekas di hati. Iya, Aduh. manusiawi sih cewek. Oke, kita lanjut. Lanjut. Lu banyak. Pilih ganteng apa humoris? Apa? Pilih ganteng apa humoris? Humoris. Kayak gini. Wow. Kayak gini nggak? Ganteng aja nggak cukup kalau nggak lucu. Ih. Asik. Mundur aku jadi host sebenarnya. Ya lanjut. Habisin waktu sama pacar atau sama teman? Sama temen. Tapi ajak pacar gitu. Iya. Lah. Ah, double. Oke, Ya kan? lanjut. Kan kita satu sekolah gitu, jadi temennya juga sama. Oh, CLBK di sekolah ini. Bukan CLBK. Bukan CLBK. Salah ya. Bukan CLBK. Cinlok maksudnya cinlok. Cinta lama bersemi kembali CLBK kocak. Yuk, lanjut. Cinlok maksudnya cinlok. Lanjut. Gue yang nanya. Iya. Waduh, mie ayam atau mie goreng? Mie goreng. Waduh, bener. Itu udah jawaban udah pasti bener, udah nggak ada perlu alasan lagi.
Iya. Bener kan? Lanjut coy. Wanginya kemana-mana tuh. Nih. Oke, lanjut. Pejabat apa pengusaha? Pengusaha. Lah, tadi katanya pengen jadi PNS. Berarti jadi pejabat Ya. dong. Kan kalau pengusaha kan buat suaminya aja. Waduh. Oh. Kalau diusahain terus kan jadi pengusaha. Diusahain terus Iya. dapat enggak? Nggak apa-apa PNS sambil pengusaha, kan uangnya makin banyak. Aduh, Oke, aduh. lanjut ya. Cium apa dicium? Dicium. Wow. Gak berani tangkap, gak berani tangkap. Satu kali pertanyaan terakhir ya. Ya, Meluk apa dipeluk? jadi peluk. Wow, Aduh. dipeluk, dicium. Gini. Oke. Aduh, pertanyaan menjurus sekali ya, tapi oke lah ini seru. Oke. Pertanyaannya oke, jawabannya juga lebih oke. Makin berbahaya pertanyaan ini, maka kita sudahi saja. Kita Iya. lanjut di segmen berikutnya. Tetap stay tune. Ya, sangat berterima kasih karena di sini sangat menghibur banget. Dengan acara ini bisa anak muda malam minggu bisa berkumpul bareng di sini. Sangat menarik, lumayan buat hiburan buat kita, rame, terus apa ya, meriah, terus apa lagi? Sangat meriah. Masih sama Kak Ika juga di sini. Dan sudah menenangkan hati dan pikiran. Wow. Kita lanjut lagi. Tadi udah memanas tuh di segmen Aduh, sebelumnya ya. sebelumnya bukan kemarin, Cuk. Iya. Lanjut. Kemarin sebelumnya kan? Ya udah, oke, lanjut. lanjut. Oke. Nah, nih kita mau tahu nih lebih, mungkin sedikit lebih dalam, dikit, nggak usah banyak, terbaper. Tersayang lagi. Ntar, enggak, jangan dilanjutin bahaya. Nanti sayang lagi. Kalau dilanjut nanti sayang. Nyaman bahkan. Aduh, lanjut. Ayo. Fokus, taruh. Ayo, Iya, ayo kemana maksudnya? Nah, fokus, tatap mata saya. tuh Wah. kan, aduh. Makin gak fokus Kak dia digituin. Kalau saya bilang muter ya. Akan gendang. Kalau saya bilang maju. Udah. Nih bercanda mulu nih. Aduh, saya dimarahin nanti sama bapak prosedur. Gak Kelamaan. apa-apa. Bener, situ sih bilang iya, nggak apa-apa. Kalau dimarahin nanti bilang sama saya. Siap. Kayaknya kameranya boleh dibalik. Jangan Boleh marah-marah. dibalik. Nanti tambah tua loh. Waduh. Tuh dia udah bete. Tuh, dia bete papa prosedur. Piye, Pak? Pak Taufik, jangan marah ya. The best. Sarang heo. Wow. Aduh, serem. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, mau tahu nih, hal yang paling Kak Ika suka itu apa? Terus apa yang hal apa yang Kak Ika tuh nggak suka gitu? Misalnya dari rumah atau apa gitu? Hal yang paling gak disukai mungkin kalau waktu nyanyi tuh molor. Jadi molor gitu loh. Oh iya. Lebih dari jam 12 malam misalnya. Jam 1 lah apa, tapi nggak ada tambahan honornya, itu paling nggak suka. Oh, jelas itu, jelas. Aku pun juga nggak suka itu karena kita tidak dapat tambahan juga. Iya. Lanjut. Iya. Kalau nggak paling suka ya mungkin apa ya? Mungkin kalau ada penonton yang rese mungkin ya. Rese. Contohnya tuh diapain tuh? Rese paling mulutnya bilang apalah gitu. Oh. Bilang yang jorok-jorok. verbal ya, lebih ke verbal ya. Nah, tadi kan, Iya. kan itu yang tadi yang Kak Ika sebutin itu kan yang tidak suka. Nah, yang suka nih apa nih? Kalau Apa yang yang kakak suka suka? yang aku suka, Iya. mungkin yang aku suka pertama penontonnya penuh, kedua sawerannya banyak.
Oke. Ketiga pulang cepet. Hah? Gimana pulangnya cepet? Pulangnya maksudnya pulangnya on time gitu, nggak Oh. lebih dari jam yang sudah ditentukan. Berarti pulang on time, saweran banyak, itu udah Penonton banyak. penonton banyak. Jadi kita semangat nyanyinya. Oh iya betul. Jadi kita semangat bekerja. Betul. Setuju. Setuju deh sama kamu. Nah, Kak Ika, waktu senggang biasanya Kak Ika ngapain? Nonton kah drakor atau nonton Iya. film apa horor gitu? Atau nonton Prahara Rumah Tangga Sebelah? Atau shopping? Mungkin nonton drakor sama main sama ponakan aja sih kalau di rumah. Oh, ada ponakan. Ada Lucu ponakan. tak? Ada apa? Lucu ponakannya. Lucu kayak aku. Wow, ngarep. Loh, emang iya Enggak, kan? bukan. Kalau lucu itu ponakan, kalau cantik itu Kaika. Mampus Wah. gua kagak tenang. Gak tenang gua di Terima rumah dah. kasih, Mas. Aduh, gali lubang sendiri. Lanjut. Aduh, mau Oke. lanjut tuh gimana? Lanjut ya. Lanjut. Nah, berarti suka nonton drakor nih ya, sama paling main-main sama ponakan paling. Iya. Oh, tapi Kak Ika paling nggak suka itu lagi diganggu nih, misal diganggu, paling nggak suka diganggu itu pas lagi ngapain? Pas lagi tidur, istirahat. Oh, iya. Paling nggak suka kalau diganggu. Selain tidur, kalau tidur kan udah mainstream nih. Semua orang juga nggak suka digangguin tidur kan. Iya. Selain tidur, Selain tidur, lagi pacaran. Diganggu, nggak sih. Mungkin apa ya? Kalau pacaran diganggu sama Satpol PP lo kotak. disuruh pulang. Pulang. Atau satpol Paling nggak PP suka rumah. diganggu waktu lagi mungkin lagi makan ya. Kalau lagi makan diganggu nggak suka. Ya, bener sih. Kita juga sama. Kurang Bukan mainstream, yang itu, kurang bukan yang mainstream. kayak gitu. Yang lebih ekstrim, yang lebih ekstrim. Yang lagi mainstream. Apa ya? Apa yuk? Mungkin kalau lagi selfie. Lagi selfie. Lagi selfie digangguin. Kalau lagi selfie digangguin gitu lah. Kita berusaha ya nyari view yang baik, pose-pose yang baik, tiba-tiba ada teman yang nyelonong, apalah gitu. Atau enggak lagi selfie backgroundnya ada orang lagi pacaran mesra-mesraan gitu kan. Udah pernah. Emang sengaja sih, sengaja selfie belakangnya ada orang pacaran. Masa iri nggak? Enggak sih, karena aku udah punya pacar. Ya tapi kan pacar Kaika nggak kayak gitu. Enggak iri. Enggak lah, orang dia tiap hari ketemu, iya enggak sih? Lanjut. Oke, Saya sudah lanjut. kalah. Nah Kak, aku mau nanya nih ya. Kaika itu suka traveling nggak sih? Suka sih, tapi kan karena waktunya mungkin kalau mau traveling mungkin nunggu waktu yang senggang. Wow, sibuk ya. Ya kemarin-kemarin sih sibuk, kalau sekarang mungkin ya agak senggang tapi dompetnya yang nggak mendukung. Dompetnya ikut senggang ya. Iya ikut senggang. Aduh, sakit kita. Nah, kita kalau misalnya jalan-jalan nih sukanya kemana? Biasanya kan orang banyak tuh, ada yang ke Pantai. mall, ada yang pantai, Gunung. gunung, rumah mertua. Rumah mantan? Oh itu Nah, juga kenapa itu yang disebut? enggak, siapa tahu kita lebih senang nih mainnya misalnya ke Aku dan keluarga lebih suka ke pantai sih. pantai. Oh, kenapa pantai? Pantai kan panas. Ya kalau sore kan enggak. Ya, iya bener juga sih. Karena apa ya? Senja gitu. Apa ya? Kayak di hati tuh kayak bahagia, seneng, ayem gitu. Jadi bisa ngilangin penat. Kalau di gunung kan mungkin kayak ekstrim ya jalannya. Kata Sebenarnya siapa? di pantai juga jalannya, sebenarnya di pantai juga jalannya ekstrim sih, tapi lebih suka lihat pantai laut lepas. Wah, itu lebih. Wah, air semua Wah, kalau ya. gunung kan cuma pohon-pohon gitu. Wah, ternyata cuma air kayak gitu. Iya, udah jauh-jauh pergi ke ujung-ujung, ternyata semua hanya air. Benar nggak? Air banyak sih di Klaten. Jauh. Aduh, semua Oke. patah, Cuk.
Lanjutlah. Oke, lanjut. Aduh, baru kali ini saya merasa terpatahkan terus. Oke. Gimana? Ya lanjut kita Masih mau lanjut? Lanjut terus. Lanjut. Oke. Masih kuat Siapa kan? takut? Masih. Wah. Oh, saya enggak. Masih Saya sudah lesu, lemas. Ya, Lemas. lemah dia. Aduh. Kak. Nanti minum Oh, iya, vitamin iya. ya. Vitamin apa? Vitamin C. Oh, vitamin. siap. Oke. Siap, baiklah. Cinta maksudnya. Ih, Waduh. vitamin C cinta. Oke. Waduh, saya mau nanggepin ini gimana lagi, aduh, pusing saya. Ayo lanjutkan. Oke. Kita sedang bekerja. Iya, ini kerja. Lanjut. Nah, tadi kita udah dengar nih paling jauh Kak Ika itu manggung di Sulawesi. Tepatnya di Kolaka ya. Kolaka. Oke. Nah, kita sebenarnya ini kita lanjut sudah mulai di akhir-akhir Segmen akhir. segmen kita nih, konten kita. Nah, mau tahu nih harapan Kak Ika nih ke depan untuk musik dangdut itu harapannya seperti gimana? Harapannya seperti apa? Harapan yang pertama mungkin pandemi ini segera berakhir. Amin. 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 Terus harapan kedepannya musik dangdut semakin dikenal luas oleh masyarakat, semakin go internasional. Terus Wajib kudu mesti. dikemas secara baik. Terus untuk penyanyi-penyanyinya juga tambah sejahtera, dan juga musisi-musisinya yang di daerah-daerah yang belum ke expose. Terus bayarannya nambah. Bisa, kalau aku pribadi bisa buat karya-karya baru besok, insya Allah. Oke. Apa ya? Ya mungkin itu aja Nah, sih. untuk mungkin kita update nih. Ke depan Kak Ika akan mengerjakan proyek apa? Mungkin pengen buat single sih. Single. Kita doakan. Kita doakan ya. Semoga lancar. Lancar. Cepat terrealisasikan. Amin, ya Allah. Amin. Nah, terakhir nih Kak Ika dari kita mau nanya nih pesan dan kesannya untuk sahabat RTV atau fansnya Kak Ika yang lagi nonton. Oh iya. Itu apa? Gimana? Pesan dan kesannya Kak Ika untuk sahabat RTV dan fansnya Kak Ika yang lagi nonton? Ya, untuk rekan-rekan dari RTV, terima kasih Sama-sama. sudah mengundang saya Sama-sama. di acara Panggung Rakyat. Panggung Rakyat Online. Pokoknya buat RTV semakin jaya terus, Amin. semakin jadi stasiun TV yang nomor 1 di Indonesia tentunya. Amin. Buat mbak-mbak, mas-mas yang di sana juga sehat selalu, lancar rezeki. Amin. Amin. Terima kasih, semoga juga Kak Ika juga sehat. Sehat. Doanya cakep. Amin. Terus untuk fans Terus apa? buat The Shooters, Oke. jaga kesehatan semuanya yang di rumah, tetap support aku. Terima kasih. Besok kita buat fanbase yang resmi gitu aja. Dah. Wih, ditunggu loh. ditunggu. Ya. Nah, udah di akhir nih segmen kita. Iya, memang sudah terakhir. Dan Terakhir. tadi kan udah bilang akhir. Kita Yuk. lanjut di akhir. Iya, Kita selesaikan di akhir. Ya, Kita- lanjutkan. selesaikan baik-baik maksudnya. Aduh, gak kuat tuh tadi. Nah, Aduh. Mungkin ngobrol-ngobrol sama Kak Ika cukup di sini. Sudah sampai di sini. Gak usah nyanyi. Oh, nggak usah juga. Lanjutkan. Oke. Nah, Kak Ika makasih banget loh. Makasih Ya. udah mau Sama-sama. kita undang ngobrol-ngobrol bareng sama kita di Terima kasih Panggung banyak. Rakyat RTV Online. Terima kasih juga buat teman-teman kita dan Bapak Prosedur yang sudah mendurasi ini. Pada pengennya bisa lebih lama. Tapi ternyata Iya. kayaknya Cuma kita bisa kalau- ngobrol di belakang. Iya, kalau terlalu lama juga makin bahaya di rumah. Jadi kita sudahi. Perbincangan Iya, kali ini, perbincangan kita ngobrol-ngobrol kali ini. Kak Ika, thank you udah mau ngobrol sama kita. Ya, Sehat kembali selalu kasih. ya. Terima Halo, kasih salam juga untuk keluarga. buat rekan-rekan RTV. Sukses selalu dan semoga singlenya cepat terrealisasikan. Iya. Salam juga Amin, buat amin, Gesuter. amin. Salam buat Dimanapun kalian berada. Gesuter. Sehat-sehat ya Kak Oke. Ika. Thank you sangat. Thank you, Bye. dadah. Juga buat rekan-rekan dari RTV. Bye. See you.